tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Halo adik-adik, Persekutuan Anak dan Remaja GKI Paulus 25 Jayapura, apa kabarnya? Tentu adik-adik dalam keadaan sehat dan bersuka cita, karena Tuhan Yesus selalu melindungi hidup kita. Kita bertemu kembali dengan Kak Susi di sini, dan minggu ini tema perenungan kita adalah hidup di dalam Kristus. Sebelumnya, mari kita sama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan.
Mari adik-adik kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kolose 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Di dalam Kolose 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab, kiranya Engkau memberi kami kuasa Roh Kudus untuk kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Kolose 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dia diam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Renungan kita, kasus diberikan judul Hidup di dalam Kristus. Kasus jadi ingat tentang cerita pokok anggur yang benar. Kebetulan Kasusi punya pohon anggur yang sedang berbuah lebat. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam Tuhan Yesus, dia akan berbuah banyak. Tiap ranting yang berbuah dibersihkannya agar dapat berbuah banyak. Tiap ranting yang kering akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam api. Mari adik-adik kita menyanyi terlebih dahulu. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok
Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah. Hidup di dalam Kristus menurut Kolose 2 ayat 6 sampai 15, yaitu hidup yang bersumber, berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, dan bertumbuh semakin teguh di dalam Kristus dengan cara membaca firman Tuhan dan hidup yang berpusat kepada Kristus. Kenapa? Karena di dalam Dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan. Ya, baptisan adalah tanda bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Kristus telah menebus kita dari maut, dan semua dosa-dosa kita telah dipakukan pada kayu salib. Tuhan Yesus sudah mengalahkan si iblis, dan Dia mengalahkan seluruh penguasa-penguasa kegelapan, sehingga Dia telah memenangkan kita dari kuasa kegelapan itu. Maka hidup kita di dalam Yesus menyingkirkan segala kejahatan. Contohnya seperti apa? Tidak lagi membuang sampah sembarangan, tidak menyakiti hewan-hewan, tidak menyakiti teman-teman, juga tidak mengejek teman-teman kita. Kita tidak membuat onar di mana kita berada. Kita tidak suka berkelahi. Kita tidak boleh melawan orang tua kita. Karena Dia telah mengampuni segala pelanggaran kita. Dia sudah bangkit dari kematiannya. Dia menjadikan diri kita merdeka. Dia menjadikan diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus hidup dipimpin Roh Kudus dan berbuah. Apa buah kita? Yaitu buah kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu semua tercantum di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidup di dalam kasih, sukacita, dan seterusnya, tidak lagi diperhamba oleh kuasa kegelapan. Karena itu kita harus mengasihi orang tua kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi guru-guru kita, dan kita juga mengasihi diri kita. Kita tidak lagi mau berbuat jahat. Sebagai ucapan syukur adalah tanda bahwa kita berterima kasih atas semua berkat Tuhan. Mari kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada kebaikan Tuhan. Kita memuji dalam bersama-sama sambil memberikan persembahan. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menebus kami dari hukuman dosa-dosa kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya, kami dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Kini kami mau hidup untuk Tuhan, berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih atas orang tua yang Tuhan berikan bagi kami, juga saudara, teman, dan guru-guru sekolah minggu kami. Mereka telah mengajar kami untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Sebagai ucapan syukur, kami memberikan persembahan. Terimalah Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengutusan dan doa berkat. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu GKI Paulus Dok 5 Jayapura. Kami mohon Engkau memberkati kami, menyertai sepanjang hidup kami, serta menjaga kami selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada Bapa kami di surga. Amin.